Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Tony dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan juga bangunan atau disebut dengan PBB dan juga bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan atau disebut dengan BPHTB. Dan di sini kita ada dua kelompok yaitu saya Safira Kamil Ardana dan juga rekan saya Muhammad Rafiqur Rahmatillah. Yang soal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang pertama saya akan menjelaskan tentang PBB P2, Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan. Untuk poin A, konsep dasar PBB. Untuk pengertian PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Mengapa PBB P2 itu penting? Yang pertama, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendanai pelayanan publik lokal. Untuk yang kedua, sebagai instrumen redistribusi fiskal dan peran daerah dalam otonomi pajak lokal. Yang ketiga, mendorong tertatanya dan data objek bumi, bangunan, dan transparansi pemungutan pajak. Kritikusnya, jika data atau administrasi buruk, potensi kebocoran besar. Jika tarif daerah tinggi tanpa akuntabilitas, beban masyarakat bisa tidak adil. Selanjutnya, poin C yaitu perbedaan antara PBB P2 dengan PBB sektor usaha atau PBB P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk PBB P2 sendiri yaitu berlaku untuk objek di perdesaan dan perkotaan yang bukan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk PBB P3 untuk sektor usaha besar seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pengelolaannya berbeda, tidak melalui mekanisme PBB P2 biasa. Untuk poin D, objek PBB. Yang pertama ada bumi, termasuk tanah dan perairan pedalaman yang dilekatkan atau merupakan permukaan bumi, termasuk hasil reklamasi atau pengurukan. Yang kedua, bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas atau bawah permukaan bumi. Contoh, rumah tinggal, ruko, tanah kafling kosong, gudang, lahan kosong yang dimanfaatkan. Selanjutnya, poin E yaitu subjek wajib pajak. Orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek bumi atau bangunan. Yang poin F, non-objek atau pengecualian. Area yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan tidak termasuk PBB P2, tetapi PBB P3. Objek-objek tertentu yang dikecualikan oleh peraturan daerah atau undang-undang, misalnya objek milik negara, objek yang digunakan untuk kegiatan sosial atau keagamaan, dan sebagainya, perlu dicek di masing-masing perda. Selanjutnya, poin B, dasar pengenaan, tarif, dan perhitungan PBB P2. Untuk poin A, NJOP nilai jual objek pajak. Dasar pengenaan utama PBB P2 adalah NJOP yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan daerah atau gubernur setelah proses penilaian. Untuk poin B, NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Yang pertama, nilai batasan objek yang tidak dikenakan pajak bernilai variabel antar daerah. Contoh, dalam sebagian sumber disebut minimal 10 juta sebagai ketentuan nasional minimum. Untuk poin C, dasar pengenaan pajak DPP. Dalam UU HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 40 ayat 5 menyebutkan bahwa nilai NJOP yang digunakan untuk perhitungan DPP ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP TKP. Rumus praktis yaitu DPP sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP dikali persentase tidak sama dengan 20% hingga tidak sama dengan 100%. Selanjutnya poin D, tarif PBB P2. Yang pertama berdasarkan UU HKPD pasal 41. Tarif maksimal adalah 0,5% dari DPP. Untuk objek lahan produksi pangan dan peternakan bisa lebih rendah, contoh 0,25% sesuai daerah. Yang kedua, tarif aktual ditetapkan oleh peraturan daerah atau perda. Kemudian kita masuk ke simulasi. Simulasi perhitungan, yaitu untuk kasus yang pertama yaitu rumah tinggal di daerah X, NJOP total bumi ditambah bangunan sama dengan 600 juta dan NJOP TKP 20 juta. Persentase NJOP digunakan 40% dan tarif perda 0,3%. Cara perhitungannya yaitu NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan 580 juta
dan DPP-nya yaitu 40% dikali 580 juta sama dengan 232 juta. PBB terutang sama dengan 0,3% dikali 232 juta sama dengan 696.000. Yang kasus kedua yaitu ruko di kawasan komersial, NJOP sama dengan 1.500.000.000 juta, NJOP TKP sama dengan 20 juta, persentase NJOP sama dengan 60% dan tarif 0,4%. Perhitungannya yaitu NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan 1.480.000.000 juta. DPP-nya sama dengan 60% dikali 1.480.000.000 juta sama dengan 888 juta. PBB terutang 0,4% dikali 888 juta sama dengan 3.552.000. Kemudian untuk poin F sendiri yaitu catatan aturan terbaru dan kritis. UHKPD tahun 2022 mengalihkan kewenangan PBBP 2 sepenuhnya ke pemerintah daerah, memberi fleksibilitas penetapan tarif dan aturan potensi. Daerah bisa meningkatkan PAD melalui PBB, namun jika tarif tinggi tanpa kompensasi atau transparansi bisa menimbulkan beban masyarakat dan munculnya penetrasi pajak tak sesuai. Kemudian poin yang kedua yaitu data objek, transparansi penilaian NJOP, dan akuntabilitas pemungutan menjadi kunci agar pajak ini adil dan efektif. Selanjutnya yaitu poin G terkait aspek hukum dan kebijakan. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UHKPD) yang mulai berlaku 5 Januari 2022. UHKPD mencabut antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UPDRD) terkait pajak daerah berdasarkan pasal 38 UHKPD. Objek PBBP 2 adalah bumi dan atau bangunan yang memiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk pasal 39 menetapkan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan. Pasal 40 UHKPD mengatur penetapan NJOP, NJOP TKP, dasar pengenaan DPP, dan frekuensi penetapan NJOP. Contohnya, NJOP ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP TKP. Untuk pasal 41 mengatur tarif maksimal 0,5% dari DPP untuk PBBP 2. Untuk lahan produksi pangan atau ternak, tarif bisa lebih rendah. Kemudian potensi penyesuaian oleh pemerintah daerah, yaitu tarif maksimal ditetapkan 0,5% dari dasar pengenaan. Yang kedua, dasar pengenaan presentase dari NJOP dikurangi NJOP TKP bisa ditetapkan antara minimum 20% hingga maksimum 100%. Yang ketiga, NJOP TKP minimal 10 juta per wajib pajak. Daerah dapat menetapkan lebih tinggi. Contoh visual SPT PBB. Sertakan gambar SPPT PBBP 2 surat pemberitahuan pajak terutang yang mencantumkan identitas objek, NJOP, NJOP TKP, DPP, tarif tanggal jatuh tempo, bagian pembayaran. Pastikan menunjukkan bahwa format berbeda antar daerah, tetapi unsur utamanya sama. Selanjutnya untuk poin yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Safiqa Kamalia. Oke, yaitu selanjutnya yang B adalah BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Yang pertama adalah satu konsep dasar BPHTB, yaitu yang pertama yang A pengertian. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang B, kapan BPHTB berutang? Tentang terutang ketika terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, waris, memasukkan dalam perseroan, pemisahan hak atau lelang. Yang D yaitu objek BPHTB. Objek meliputi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah, susunan, dan hak perolehan. Yang D adalah subjek BHTB, yaitu wajib bayar, orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Yang E adalah non-objek atau pengecualian. Geser.
Beberapa objek yang dikecualikan seperti perolehan hak oleh pemerintah badan internasional diplomatik, konversi hak tanpa perubahan nama, wakaf untuk kepentingan ibadah, masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Perda. Yang kedua adalah dasar pengenaan tarif dan juga perhitungan BPHTB, yaitu yang pertama A, NPOP atau yang disebut dengan nilai perolehan objek pajak adalah nilai bayar atau transaksi atau nilai yang seharusnya dibayar oleh pihak yang memperoleh hak. Yang B adalah NPOP TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yaitu adalah nilai pengurang sebelum dikenakan tarif BPHTB besarnya berbeda-beda per daerah, yaitu yang C, dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, ini adalah rumusnya DPP, yaitu DPP sama dengan NPOP dikurangi NPOP TKP jika NPOP lebih dari NJOP PBB dalam beberapa daerah, maka dasar tarif bisa memakai NJOP. Yang D adalah tarif BPHTB. Umumnya tarif maksimal dari 50% dari DPP. Yang E adalah simulasi perhitungannya. Nah, contoh, satu jual beli NPOP sama dengan 1 miliar, NPOP TKP sama dengan 100 miliar. Nah, tarifnya adalah 5%. DPP-nya sama dengan 100 miliar dikurangi 1 juta sama dengan hasilnya 900 juta. BPHTB sama dengan 5% dikali 900 juta sama dengan 45 juta. Contoh yang kedua yaitu warisan. NPOP sama dengan 600 juta. NPOP TKP untuk warisan sama dengan 300 juta. Itu adalah contoh daerahnya. Tarifnya sama dengan 4%. Nah, itu misal per daerah. DPP sama dengan 600 juta dikurangi 300 juta sama dengan 300 juta. NBPHTB sama dengan 4% dikali 300 juta sama dengan 12 juta. Yang F yaitu kritikus dan catatan. Jika nilai transaksi atau disebut dengan NPOP diketahui sangat rendah atau manipulatif, daerah bisa menggunakan NJOP sebagai pengganti untuk mencegah penghindaran pajak. Yang kedua adalah beban BPHTB bisa menjadi hambatan dalam transaksi properti formal mendorong transaksi informal yang sulit diawasi. Yang C adalah konsistenisasi data dan koordinasi antara kantor pertanahan, pajak, dan pemerintah daerah penting. Yang ketiga adalah aturan BPHTB. Yang pertama adalah peran UU HKPD. UU nomor 1 tahun 2022. UU ini memberikan dasar untuk pengaturan pajak daerah termasuk BPHTB dan memperkuat kewenangan daerah dalam pemungutan dan penetapan tarif pajak lokal. Yang B adalah potensi penyesuaian NPOP TKP oleh pemerintah daerah. Karena UU memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menetapkan NPOP TKP dan tarif melalui Perda, maka setiap daerah bisa berbeda. Hal ini menuntut pemerataan dan juga transparansi agar tidak menimbulkan diskriminasi. Next. Nah, ini adalah daftar pusaka dari materi yang saya jelaskan dan juga akan saya jelaskan, dan ini adalah juga relevan sumbernya, yaitu kami mengambil dari beberapa sumber Kementerian Keuangan, dan juga artikel, dan juga analisis akademik, dan ya, itu. Oke, sekian dari presentasi saya dan juga akan saya. Mungkin apabila ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas atau mungkin penjelasan yang kurang ditambahkan, saya dan rekan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.